Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya, silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu ketika ada melintas channel saya, teman-teman ya. Silakan dibaca selengkapnya, nanti teman-teman bisa memahami. Silakan dibaca, teman-teman ya. Tapi sebelumnya sebuah terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan subscribe terima kasih, yang udah lama terima kasih teman-teman ya, sejak zaman namanya Saham Gocap ID sekarang berubah jadi Update Saham ID, mudah-mudahan membawa kebermanfaatan. Bagi yang telah memberikan support berupa doa teman-teman ya, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan telah terkabul teman-teman ya. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, saya pun berdoa semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih teman-teman atas super thank-nya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Di weekend ini teman-teman sambil santai aja ya. Ada beberapa emiten yang sudah di watchlist teman-teman. Nah, ini kepada teman-teman yang baru gabung, silahkan dilihat-lihat dulu. Siapa tahu dari mulai tanggal 25 teman di sini nih ya. Tanggal 25 silahkan emiten-emiten teman-teman diperlihat aja dulu ya. Siapa tahu sudah masuk ke watchlist-nya. Dan ada beberapa emiten yang belum saya bahas juga untuk update-annya. Tadi ada yang menanyakan bagaimana katanya perkembangan dari saham Mister Pepe. Baik, teman-teman, kita akan bahas untuk saham-saham Mister Pepe ya. Yang pertama ada brand, teman-teman ya. Pas di harga psikologis 6.000 teman-teman ya, brand ya. Kita cek dulu, target kenaikan sudah dicapai dengan baik, kita hapus. Target kenaikan itu sudah dicapai dengan baik biar kelihatan kosong teman-teman ya. Target kenaikan yang tanggal 8, tanggal 9 belum ya? Oh, udah di sini udah. Terus ini tanda kenaikan sudah mulai dilewati, kita pindahkan ke depan teman-teman ya. Oke, kita pindahkan ke depan aja ya. Sini nih, ini tanda kenaikannya sudah dilewati juga tanggal kemarin. Sudah disentuh, teman sedia dengan penyentuhan baru ya. Di angka berapa ini? 6.190-an ya, 6.200 lah teman-teman ya. Nah teman-teman ini kan sudah mulai uptrend ya. Perhatikan MA10 sudah mulai di bawah candle, MA20 sudah memotong MA10, atau kebalikannya MA10 memotong MA20 sudah mulai di bawah, artinya uptrend teman-teman ya. Tetap harus hati-hati udah bikin step ketiga, 1, 2, 3 teman-teman. Teman ini bukan tanda penurunan jadi belum saya kasih tanda ya. Yang tanda penurunan hanya di angka 4.790-an dan di angka 4.200 teman-teman ya. Apabila koreksinya bagus teman-teman ya, SMA10 menembus MA10 koreksi sampai ke 5.700, nggak usah khawatir ketika MA10 masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Ini harus tembus dulu teman-teman di 6.100-nya ya, biar tanda kenaikannya terlewati dan targetnya di sini teman-teman ya, di 6.400. Kenapa 6.400? Karena sudah melewati bukit ketinggian sebelumnya ya, ini sudah lewati. Nah, kalau juga pasti dilewati gitu kan, harus ke sini dulu dan harus jebol. Nah, targetnya di sini teman-teman ya, di angka 7.000-an. Jadi untuk si brand ini target 7.000-an. Teman-teman yang nyangkut di 7.000-an mudah-mudahan cepat kejemput. Tetapi yang agak tinggi di sini ada gap yang sangat lebar teman-teman. Ini gap yang sangat lebar, inilah targetnya teman-teman di angka 8.400. Apakah bisa ketutup? Bisa dan harus ketutup. Oke teman-teman yang nyangkut di harga atas juga tenang aja, brand itu pasti mendapatkan harga tertinggi baru kok teman-teman ya. Oke, untuk brand seperti itu, perhatikan bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi, kemarin ada pembuangan hanya sedikit aja, bandar foreign cenderung jualan, ada pengambilan, jualan lagi, ada pengambilan lagi, jualan, pengambilan, jualan, artinya selagi dibuang dulu teman-teman ya, ya ngambil dari awal dari tanggal 4 Desember ya. 4 Desember ngambil sekarang ada pembuangan di harga tertingginya dia pembuangan, sekarang dari posisi landai, lagi posisi dia jual beli teman-teman, tapi masih menyisakan barang banyak ya. Mungkin setengahnya masih ada teman-teman si brand ini untuk foreign-nya. Perhatikan ketika ngambil di sini teman-teman ya. Ini sangat besar sekali ngambilnya teman-teman. Terus dia ada pengambilan lagi di area-area tanggal 10 April, tapi terakhir ada pembuangan. Yang paling banyak itu adalah bandar lokal, karena disinyalir emang lagi buyback teman-teman ya. Lihat posisinya untuk brand
Ya, posisi sudah di bawah harga tengah, artinya posisi murah dan ini belum pernah menyentuh harga overnya, artinya bisa mencapai harga tertinggi baru teman-teman untuk si brand ini. Lanjut ada BRPT teman-teman ya. BRPT targetnya 1.200 teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak yang nyangkut di situ teman-teman ya, 1.200 banyak yang nyangkut. Nih, 1.000 di sini targetnya teman-teman ya. Baik, ini lagi lumayan teman-teman, lagi lumayan juga sama, ini MA10 sudah di bawah candle dan menuju ke atas, tanda kenaikan pun hampir sama teman-teman ya, dibikin candle sama nih teman-teman ya, di angka 779, posisi EMA sudah menuju ke atas, di sini ya cenderung aman teman-teman ya, cenderung aman, biarin aja kalau dia nembus MA10 juga nggak jadi masalah teman-teman, kecuali kalau sudah jebol 693 ya, akan terjadi penurunan. Tapi kalau masih di 693 artinya dia hanya menutup gap yang tersembunyi di sini teman-teman. Ini terlagi tanggal 8 dan tanggal 9 mudah-mudahan menjadi PR di masa depannya. Biarkan dia naik dulu baru turun lagi ke bawah ya di suatu saat nanti. Kenapa saya kasih tanda sekarang biar nanti ke depannya nggak saya kasih tanda lagi teman-teman ya. Pungutan barang Poland sudah bagus teman-teman BRPT ya. BRPT sudah bagus nih pungutannya. Banola pun sama teman-teman, ada pungutan yang bagus, ada pembuangan hanya sedikit aja. Jadi saya pikir sih hanya koreksi, mudah-mudahan hanya koreksi sebentar. Target kenaikan di angka 826 dulu teman-teman ya. Kalau sudah nembus itu berarti dia sudah mulai uptrend, sudah melewati bukit terkecilnya ya di yang area di sini teman-teman. Kalau area sini sudah dilewati dengan baik ya, di area-area 700-an sudah area dengan baik. Terus target selanjutnya ada di angka 900-an teman-teman ya. Nanti paling tingginya di angka 1.200 itu target BRPT dari saya teman-teman. Posisi dia dijual di harga tengah ke murah artinya, sudah lepas daripada standarnya di angka 800 teman-teman ya. Kemarin itu lepas dari standarnya sini nih di angka 600-an. Nah sekarang pas harga di standarnya. Artinya di sini sudah mulai dijual, sedang di sini teman-teman, sedang biasanya gitu ya. Nah ini sudah masuk ke biasanya, saya pikir 1.200 masih bisa lihat soalnya di bawah harga tengah ya. Nah kebiasaannya itu mentok di harga tengah atas dikit ya. Tapi jangan tinggi-tinggi, udah di 1.300 juga sudah cukup di harga tengahnya teman-teman ya. Karena beberapa kali 1, 2, 3, 4 kali dan ini sampai ke 5 kali ya, hampir menempuh 1.300. Makanya saya, patokan di angka 1.200. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang nyangkut di area situ. Oke, teman-teman sudah bagus ya, pengukuran sudah bagus, smart money juga semua bagus, tinggal tunggu aja smart money yang agak tinggi dikit teman-teman, dipastikan dia akan up teman-teman kalau sudah ada smart money yang tinggi karena mereka ada musuhnya. Lanjut ke cuan teman-teman, 6.900 ya sekarang ya. Nah, cuan juga sudah menembus tanda kenaikannya ya, saya hapus dulu ya, isi kepala merah. Nah, ini juga meninggalkan jejak kenaikan teman-teman di sini nih. Apabila dia koreksi teman-teman ke arah 6.810 ataupun ke arah MA10-nya di 6.630-an cenderung masih aman ya. Ini ada tanda ada si ekor merah nggak sih teman-teman, ini nih, nah ada si ekor merah, hati-hati di sini ya. Jadi pas di MA200-nya nih, kalau maaf di MA20-nya. Kalau tidak jeblos masih aman soalnya MA20-nya masih menuju ke atas gitu kan, kecuali kalau jeblos hati-hati bisa ke angka 5668-nya. Nah, target selanjutnya ada di angka 7335 teman-teman sudah ada gap kecil, sama di angka 7675 kalau pengen uptrend dia harus bisa melewati sini targetnya di 9 ribuan ya. Nah saya tulis target di sini ya 9 ribuan ya. Biar apa, biar nanti kelihatan uptrend dari sini teman-teman ya. Target tanggal 26/04/25 ya. Oke teman-teman untuk cuan seperti itu ya. Pungutan. Pungutan Banaroka sekarang masih, bagus teman-teman ya, ada pembuangan hanya sedikit aja dan terakhir ada pengambilan. Untuk foreign cenderung dia jualan, tapi terakhir ada pengambilan tapi sedikit 854, juta aja. Smart money sudah muncul teman-teman nih, smart money muncul langsung smart money sudah muncul mudah-mudahan dimanfaatkan teman-teman ya, kalau dia turun ke 6, 8, 10 juga nggak jadi masalah ya, karena masih ditahan di angka MA10-nya. Oke, teman-teman semangat sudah mulai masuk, pungutan daripada bar lokal bagus. Nah, tinggal poren aja nih teman baru mungut sedikit aja gitu ya. Kalau poren masih mungut sedikit, kita cek untuk tanggal 25 poren ada AK, ada BK lumayan teman-teman ya. Si BK hati-hati si BK suka ngejual dia dalam posisi
shadow teman-teman baik di atas ataupun di bawah. Oke, untuk cuan seperti itu ya. Lanjut ada emiten GZCO, kalau GZCO itu teman-teman ya, ini GZCO posisi bahan lokal masih keluar teman-teman ya. Ini udah lama nggak dibahas GZCO teman-teman ya. Kita hapus dulu tanda penurunannya 1, 2 sudah kecapai dengan baik penurunannya, 3 sini teman-teman ya. Kita hapus 30%-nya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan di tanggal 8 ya, tragedi tanggal 8 dia ikutan. Ini target kenaikan belum disentuh dengan baik, baru kesentuh dengan shadow aja. Nah, ini juga target kenaikan di angka 95, posisi MA sudah mulai di bawah, MA20 juga masih di bawah. Smart money sudah mulai masuk, teman perhatikan ya, smart money sudah mulai masuk. Bandar foreign sudah mulai masuk, bandar lokal sudah masuk lama, cuman agak ditahan dikit, makanya ini agak ditahan dikit teman-teman ya. Jadi cenderung ditahan di sini teman-teman di angka 96, cenderung dia hanya menunggu konfirmasi aja teman-teman di JZO ya. 96 sih sudah lumayan MA tersebut di bawah candle, harusnya secara syarat sih sudah mulai bagus ya. Soalnya si bandar apa namanya, si Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal cenderung nahan teman-teman dan bandar foreign sudah masuk. Nah, mudah-mudahan dengan bandar foreign masuk nih dari mulai tanggal berapa nih bandar foreign. Nah, dari sini dari tanggal 25 Maret ya. Kita cek tanggal 25 Maret. 25 Maret. Kita cek untuk korennya ada CC bagus 77.000 yang ambil 91 jual 14 artinya masih banyak barang. Seperti biasa kalau bandar CC itu suka ngumpulin barang dulu, mau up harga dan jual. Mudah-mudahan bisa targetnya ke angka 100 dulu teman-teman ya. Kalau dia 100 sudah bisa nembus, dipastikan dia uptrend, tunggu sampai ke target berikutnya di angka 110 dan target agak tinggi dikit di angka 127. Kita lihat GZCO posisinya. Posisi sudah murah teman-teman ya. Targetnya ke harga tengah, jangan terlalu jauh dulu ya. Kesini sudah bagus teman-teman 126 ya. Kalau udah setelah 26 lewat bisa ke level 150-an. Nah, tapi standarnya di sini teman-teman ya. Di angka 120, 125 ya itu standar di situ. Sudah cukup lah teman-teman di situ juga, nanti tunggu ambil lagi dari bawah. Seperti itu teman-teman ya. Posisi sekarang sudah mulai bagus ya. Tetap harus hati-hati, ini ada area penurunan teman-teman, ini sudah bikin step ya, step sekaligus di area penurunan 90 teman-teman ya. Tapi kalau secara EMA sudah mulai bagus, EMA 10 sudah mulai berada di bawah candle. Oke, smart money juga sudah mulai masuk. Bagus teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten apa? PTRO teman-teman ya. PTRO. Tadi GJTO sekarang PTRO. PTRO itu saya pinginnya turun teman-teman sampai ke level 70, nggak dikasih teman-teman ya. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan di angka 1884 ya. Kita lihat PTRO posisi di mana. PTRO. Nah, PTRO sudah keluar daripada harga tengahnya teman-teman kemarin ya, dipantulkan di angka 1900-an. Dia belum pernah menuju angka uppernya. Kenapa? Berarti dia akan mencapai harga tertinggi baru. Ingat ini ada masalah ketokohan teman-teman ya. Sebenarnya kalau belum pernah menyentuh harga uppernya berarti dia cenderung akan naik lebih tinggi lagi untuk mencapai harga tertinggi baru, biasanya seperti itu. MA10 sudah mulai memotong, udah terjadi golden teman-teman ya, tanda kenaikan juga sudah dibikin sama dia di sini nih teman-teman ya. Di angka 2.500 kemarin ada tanda kenaikan sudah dilewati ya, saya hapus aja ya. Hati-hati teman-teman, ada area penurunan seekor hijau di sini ya. Ini solusi di sini udah bagus, coba cek. Udah bagus. Oh, meninggalkan jejak penurunan teman-teman seekor merah di sini. Kalau dia sampai ke level 2 masih di angka 2364, hati-hati aja teman-teman, bisa gagal nih untuk golden-nya ya. Kenapa? Karena masih posisi di tengah-tengah, kecuali ini belum lepas ke atas MA 10-nya. Secara MA seperti itu ya teman-teman. Bikin 2 di sini 1 ya untuk penurunannya. Oke, teman-teman, jadi untuk PTRO sudah mulai bagus, MA 10 di bawah candle, MA 20 di bawah candle, sudah dia meninggalkan jejak penurunan aja. Ada sedikit gap teman-teman di angka 2.300 teman-teman. Saya pinginnya itu sebenarnya PTRO ke bawah teman-teman, cuma tidak saya kan bukan siapa-siapa gitu teman-teman, saya pinginnya.
Bandar lokal sudah mulai mungut, perhatikan teman-teman ya, 3 hari terakhir mungut. Saya pikir target ke sini bisalah ke 2.700 teman-teman ya. Smart money kemarin sudah masuk teman-teman ya, smart money sudah mulai masuk, ya udah bagus. Sayang banget si Bandar Foreign keluar ya, sudah keluar beberapa hari ini nih. 2 hari ini keluar, terakhir dia keluar 2,6, miliar ya. Kemarin 15,8 miliar teman-teman untuk keluarnya. Kalau perhatikan ngambil, keluar, keluar secara pelan-pelan teman-teman di angka sekarang. Tapi si Bandar lokal yang mungut, artinya lagi kan ada buyback teman-teman ya, saham-saham Mister PP lagi di buyback, artinya di sini sudah mulai kelihatan murah, berarti sama mereka dia dianggapnya murah. Ada ketokohan juga dan ada kepentingan juga, dia cenderung bertahan di angka MA 200-nya. Mana sudah mentok MA 200 langsung mantul teman-teman ya. Cenderung masih uptrend ini teman-teman ya. Oke, untuk PTRO seperti itu ya, target di atas teman-teman di angka 4260 ya. PTRO bagaimana? PTRO juga sama teman, belum mencapai harga tertingginya, yaitu bisa mencapai harga tertinggi baru. SSIA adalah sangkut pautnya dengan TPIA teman-teman, kecipratan atas nama, eee, sorry, atas nama emiten teman-teman ya. Oke, SSIA posisinya kemarin yang terjadi tanggal tanggal 8 sudah bagus teman, sudah dilewati ya. Saya hapus aja karena sudah dilewati, target kenaikannya sudah lewati. Nah, ini dia meninggalkan jejak penurunan di level ini teman-teman nih ya. Nah, di angka 794 sama ada di si ekor hijau dan ini gap teman-teman. Biasanya gap harus tutup. Mudah-mudahan sih ketutupnya nanti setelah kenaikan. Ini masih posisi MA10 di bawah candle menuju ke atas, bagus teman-teman ya. Target harus bisa melalui 872 dan target harus di sini teman-teman. Di atas ini ya, targetnya selalu di sini di angka 978. Biar apa? Biar dia melewati si bukit yang kecil ini nih teman-teman ya. Seperti yang sini menjadikan uptrend ya. Target selanjutnya harus bisa ke level 1142 ya. Ya teman-teman, target yang sini sudah tercapai dengan baik di sini nih ya. Yang tercapai di sini teman-teman ya. Ini sudah tercapai. Sudah tercapai. Dikit lagi teman-teman ke targetnya ya di angka 868 ya. Target tanda kenaikannya, targetnya di sini teman-teman ya, di angka 981 biar dia kalau nggak sanggup ke sini berarti dia mau melanjutkan penurunan ya. Target tanggal berapa? 26 ya. Itu targetnya. Ya teman-teman, hati-hatinya sudah dibikin. Perhatikan teman-teman bahwa Bandar Foreign cenderung dia keluar, teman perhatikan keluar ya. Ambil terus keluar. Bandar lokal pun demikian teman-teman. Sebenarnya ini lagi keluar. Cuman hari terakhir dia ngambil 1.800. Kita cek. Nah, kita cek SSIA ini posisinya di mana. SSIA. Nah, kalau SSIA teman-teman sudah mencapai overnya. Artinya sudah dibatasi kenaikannya ya, 1.300. Sekarang pun dijual di harga agak mahal, teman-teman. Kenapa? Karena masih dia berada eh, di atas harga tengah, teman-teman ya. Harga tengah. Jadi kalau pengen murah, tunggu aja si SSIA sampai ke level 400-an, teman-teman. Kalau dikasih 400, kalau enggak dikasih level sini 520-an, teman-teman ya. Ya, tapi sempat terjadi teman-teman sampai ke level 270 juga bagus teman. Kalau sekarang masih di harga mahalnya ya. Mahalnya artian tinggi teman-teman. Lagi kalau dari harga tengah ke atas itu mahal. Kalau harga tengah ke bawah itu sedikit agak murah. Kalau murah banget di sini, kalau murah di sini, murah bangetnya di bawah harga ini teman-teman. Ini masuk cenderung berarti dijual di harga sedang lah. Ya sedang sini rata-rata di angka 400-an. Kalau pengen agak panjang dikit teman-teman ya, di sini agennya lebih baik teman-teman di sini aja di 400-an ngambilnya. Kalau sekarang masih posisi mahal dan posisi downtrend. Ya, mungkin nanti ada kenaikan hanya kenaikan sementara. Apabila dia tidak bisa tembus area gini nih, apabila dia tidak bisa tembus 919, cenderung bahkan ke sini lagi nih, 3 tembus 873 berarti tembus tapi nyentuh aja, berarti dia mau melanjutkan penurunan. Tapi kalau sudah tembus area 981 artinya dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke level 1100 lagi teman-teman ya. Ini targetnya pengen ke sini teman, ini lagi posisi turun dulu, lebih baik turun aja dulu deh gitu kan. Jadi target terdekatnya di sini sama di sini teman-teman. Jadi harus bisa melewati ini dulu nih di 866. Akan saya tulis target di sini ya. Nah harus bisa melewati ini dulu teman-teman, ini baru dia dikatakan uptrend.
Kenapa harus melewati sini? Karena sudah melewati satu bukit kecilnya lah teman-teman ya. Bukit kecilnya di sini nih. Terus jebrol di sini bukit kecil di sini. Harus ke sini teman-teman. Sorry di sini aja. Nah, ya. Ini harus melewati bukit kecil di sini. Harus jebol dulu gitu ya. Oke teman-teman, SSI sepertinya masih dibuang sama bandar Poren dan bandar lokal juga lagi ngebuang. Perhatikan dia ngambil terus dia ngebuang, mungkin ngebuangnya baru sekitar 25%-an lah teman-teman, nggak terlalu banyak. Dan per hari kemarin ketika harga ini naik ternyata bandar lokal ngambil. Di sini ada BB bagus teman-teman ya, BB BK sudah mulai ngambil. Kita cek domestiknya BB ya, BK ada BK domestik ternyata teman-teman ya. BK Poren juga ngambil teman-teman. Nanti kalau BK ACC sudah mulai masuk teman-teman, bagus ya. CC sama BK kumpul nih teman-teman ya. Cuma sayang banget si EU ya. Oke teman-teman, untuk SSIA seperti itu ya. Jadi hati-hati mungkin kalau area sini. Kalau sekarang MA10 sudah di bawah karena sudah mulai bagus teman-teman ya. Cuman ini kenapa kata naik? Karena si bandar lokal ngambil barang Poren dan si bandar Poren mengizinkan, ya silahkan ambil aja kalau mampu. Ternyata punya kemampuan untuk ambil barang-barang daripada Porennya dan dibantu dengan bandar Poren yang lain juga gitu kan. Smart Money sudah mulai masuk kemarin tinggi ya, terjadi kenaikan lumayan ini bandar Smart Money belum ngebuang semuanya teman-teman, baru ngumpulin aja ya. Mudah-mudahan sih bisa ngumpulin lagi, bisa ke targetnya di angka 98 berapa nih? 929 sama di angka 980-an teman-teman. Itulah target untuk SSIA teman-teman ya. Tunggu sebentar. Lanjut ada emiten TPIA teman-teman. Kita lanjut TPIA. TPIA kita cek dulu posisi deh. TPIA. TPIA masih dijual di harga mahalnya karena dia cenderung di harga tengah mantul teman-teman, dari tengahnya mantul berarti cenderung dijual di harga mahal, dan TPIA sudah mencapai harga overnya. Hati-hati aja, mungkin teman-teman targetnya di angka sini aja ya. Apakah TPIA akan ke atasnya? Ya, saya pastikan iya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini bandar, ada bandarnya ya, ke 9.000 ya, saya nyatakan ke sini 9.000 targetnya teman-teman ya. Ini TPIA banyak yang harus dihapus teman-teman ya, target kenaikannya. Satu teman-teman, satu dihapus, dua dihapus, ini tiga belum ya, dia harus bisa menjauhi ini teman-teman ya. MA10 sudah mulai bagus menuju ke atas, MA20 demikian, tetap harus hati-hati area 7.200 ada gap teman-teman ya. Kalau dia koreksi sama ke situ nggak jadi masalah. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin satu tick ya di atas targetnya. Mudah-mudahan bisa ke targetnya teman-teman yang sini. Nah, saya sini aja nggak apa-apa nih. Saya sudah melewati bukit terkecil, bukit tertingginya sebelumnya, teman-teman. Posisi posisi TPIA, teman-teman perhatikan Poren sudah ngambil terus ya. Adapun pembuangan hanya sedikit aja. Bandar lokal ngambil terus ngebuang. Mungkin 30% lah baru ngebuang, masih ada barangnya. Si bandar lokal juga masih ada barang. Terakhir yang ngambil bandar Poren juga ngambil ya 3,3 miliar. Kita cek untuk Poren siapa yang ngambil. Ada BK lagi diurusin sama si BK untuk Mr. PP teman-teman ya. ZPYU juga sudah masuk, udah bagus domestiknya. Ada LG, wah LG sama BB nih teman-teman. Saya pikir sih bisa lah target ke angka 86 ya, 8.700 lah bisa teman-teman ya untuk si TPI ini. Oke teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk updatean emiten Mr. PP. Kita lanjut selanjutnya ke emiten teman-teman ya. Ada PART ya. PART. Kita lihat part ya. Tanda penurunan sudah disentuh. Saya hapus aja ya. Tanda penurunan berikutnya di bawah teman-teman di angka 71. Cuma di sini ada tanda-tanda support teman-teman di angka 88 teman-teman ya. Ini target sudah dipenuhi, tercapai dengan baik nih. Tercapai dengan baik nih. Tercapai ya. Oke, tanggal sudah tercapai di tanggal berapa ini? 12 ya. 12. Belum di itu teman-teman. 12.03.25. Nah. Oke teman-teman, kita hapus saja karena targetnya sudah tercapai. Apakah ada target baru? Kita cek teman-teman ya. Perhatikan untuk target barunya ada di angka 99, itulah target barunya. Di sini saya tidak menemukan target terbaru, hanya di sini aja. Jadi saya nanti akan mengadakan kendala selanjutnya. Ini tanda si ekor kembar, bagus teman-teman ya. Si ekor kembar bagus menjadi support, jadi di support di sini aja. Kalau support saya biasa tidak menandai teman-teman ya. Juga support nih teman-teman ya. Ini support juga sama
Nah, ini tanda penurunan ada di angka 71 dan di angka 67, bahkan ke angka 60 pun ada. Di sana ada seekor hijau. Sekarang bagaimana posisi emas sudah lagi di tengah-tengah. Hati-hati teman-teman, lagi tengah-tengah nih. Dia belum menunjukkan gejala MA10 di bawah candle, kemarin gagal, teman-teman, makanya harus bisa nyampe dulu target kenaikan di angka 99. Kita cek, 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 cek. Di sini teman-teman untuk part ya. PART. Ya, part sudah posisinya dia di bawah harga tengah, artinya sebuah posisinya lagi murah, teman-teman ya. Targetnya jangan jauh-jauh, teman-teman, ke level sini aja, ke angka 110 aja, ya. Maka di sini saya tidak punya target di atas, ada nggak? Oh, ada teman-teman, 139. Target selanjutnya 139, ini emiten yang di up duluan, teman-teman. Artinya dia sudah ngambil untung duluan, terus dijebloskan ke bawah sampai ke level paling bawah lagi. Nah, sekarang sudah mulai di up. Kalau teman-teman perhatikan lagi menuju ke atas ini ya, kalau ditarik dari sini step 1, step 2 ini teman, sudah bikin step 2. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu, teman-teman ya. Saat di sini saya tidak punya target, artinya saya akan ikutin candle selanjutnya. Hanya di 139 aja. Oke, teman-teman ya. Untuk si part seperti itu ya, pungutan. Pungutan Bandar Poren kemarin ngambil terus keluar. Nah, sekarang sudah ngambil lagi dikit. Nah, perhatikan teman-teman ya, dikit ya sudah ngambil, kita cek dari tanggal 23 April. 23 April. 23 April. Nah, ini. Kita cek untuk porennya ada siapa? Ada CC teman-teman ya. Poren CP bagus teman-teman, dia ngambil 14, jual belum jualan. AG masuk, CC masuk. Nah, mudah-mudahan ini terjadi kenaikan teman-teman, karena seperti biasa CC akumulasi, habis akumulasi dia harus memaaf harga dan jualan di atas. Mudah-mudahan bisa tembus di kelas 9 dan lebih dikit teman-teman ya. Nah, untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sudah ngambil duluan, ada pembuangan, terus ada ngambil lagi, ada pembuangan lagi. Pembuangan cuman 3 hari aja, tapi lebih sedikit daripada pengambilannya. Jadi saya pikir sih bisa teman-teman ke angka 99 dulu deh ya. Soalnya di sini saya tidak punya target kenaikan, saya akan nunggu konfirmasi dari candle sesudahnya. Ya teman-teman, target di 139 untuk sifat ini. Sini ya. Nih sini agak jauh dikit sebenarnya 139 ini. Kalau teman-teman lebih baik di sini aja lah, targetnya di angka 100-an juga sudah baik lah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, atau enggak di angka sinilah teman-teman, tengah-tengah sini nih. Ini harus bisa melewati sini teman-teman ya. Kalau dia tidak bisa melewatinya, cenderung dia akan downtrend kembali. Kenapa? Karena ini ada bukit bukit tertinggi sebelumnya. Ini tidak bisa melewatin kan. Nah, makanya dia harus bisa melewati angka 99-nya. Oke, teman-teman, kalau dia sideways di situ, tunggu sampai masuk banyak, pastikan di kanan uptrend. Kecuali kalau dia ini posisinya sama MA20-nya sama MA20 masih di atas. Memang MA10 lagi di bawah, teman-teman ya. Nah, juga lagi berada di tengah-tengah antara candle, belum terlihat jelas MA10-nya di bawah candle. Jadi masih di dalam candle. Hati-hati teman-teman ya. Mungkin kenapa dia tidak mau, dia mau ditahan di area sini teman-teman ya. Mungkin mau sideways-kan area sini. Udah bikin step 1 teman-teman. Step 2 dan step 3 udah bagus teman-teman ya. Pokoknya mau mulai uptrend sih teman-teman ya. Cuma kalau lihat dari MA-nya mau uptrend, mau aja teman-teman. Karena si maaf, MA10-nya kemarin nongol tapi sekarang ditutup lagi. Tapi pungutan daripada bandar porennya bagus ya. Mudah-mudahan bisa naik dikit lah teman-teman, manfaatin itu aja. Oke teman-teman, untuk part seperti itu ya. Posisi dia masih di harga tengah ke bawah, artinya sedikit di tengah-tengah lah teman-teman. Kalau pengen murah di angka 60-an ya, 67-an. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya untuk part ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada WIRG. WIRG. Udah jam berapa menit? Baru 29 menit teman-teman ya. WIRG bandar lokal jualan, perhatikan bandar lokal jualan, bandar poren masuk. Jadi ini barang-barang lagi diambil sama bandar poren. Kita cek bandar poren dari mulai tanggal 16 April. 16 April. Kita lihat ada CC ngambil 2 miliar. CC dijual 368.000 lot, ngambil 600. Berarti masih ada setengahnya teman-teman, lumayan lah. Berarti CC lagi sekaligus memaaf harga sekaligus jualan teman-teman ya. Menyisakan 240.000 lot lagi, dan ada ZP, ada DPK, ini broker bagus semua yang ambil untuk CYRG ini. Kuartal 4 harganya 135 untuk P rasionya. Nah, di sini ada si EXA teman-teman ngambil ya 31,2 miliar teman-teman, atau 3,7 juta lot ya dari tanggal 16. Nah, kita cek di sini teman, sobat pembuangan ini tanggal 11 April ya. Kita cek 11 April ini siapa yang nampung.
ternyata XA yang nabung teman. Dia bukan daripada bandar WIRG tapi berani nampung. Pasti ada maksud dan tujuannya. Ngambil 4,3 juta lot tidak mungkin dibuang dalam satu hari teman-teman kalau tidak ada yang menerima. Kenapa katanya ini cenderung ditahan di sini dan bandar lokal jual, berarti si bandar sudah menyerahkan barangnya, ada istilahnya, ada pengalihan teman-teman, pengalihan barang teman-teman ya. XA ini SA ketemu XA ya, KI ketemu CC teman-teman. Secara MA sudah mulai bagus teman-teman ya, MA 10 sudah mulai di bawah candle. Terjadi ini naik dikit teman-teman ya. Pada sini ada gap kecil di 84 teman-teman ya. Ini gapnya sini sudah ketutup ya dengan baik ya. Saya hapus aja gap di sini ya, karena sudah ketutup ya. Terus ini juga meninggalkan jejak penurunan si gap di sini ya. Nah, MA 10 sudah terlihat jelas di bawah candle teman-teman. Secara teori harusnya ini di up. Kita cek YRG posisi. Posisi murah banget teman-teman selama 3 tahun ya. Kita cek 10 tahunan, murah banget lagi di murah bangetnya. Target jangan jauh-jauh ke sini aja, 1233 juga sudah bagus teman-teman ya. Ataupun ke harga 200-an kalau nggak di bawah dikit, standarnya sini standarnya nih. 132 standarnya teman-teman, udah cukup itu 132 juga ya. Tapi target saya tetap di angka 154. Kenapa? Karena sini target keduanya hanya tersampaikan dengan shadow. Saya pingin dengan body teman-teman ya. Target yang terdekatnya ada di angka 93 sama di angka 108. Secara MA sudah bagus, jangan penting tidak ada kejutan-kejutan teman-teman yang memasakkan seperti tragedi tanggal 8. Kalau terjadi lagi tragedi tanggal 8 ya apa boleh buat gitu kan. Itu kan semuanya turun teman-teman. Tapi sebagian saham bahkan YRG pun sudah mencapai harga kemarin ya ketika penjeblosan di tanggal 8 dan sudah dibalas teman-teman ya. Ya, target kenaikan di angka 93 dan poren sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Kalau pingin lebih hot lagi sih harus smart money harus masuk teman-teman di sini. Mas saya bahas smart money masuk sedikit ya. Mohon sini ya, di sini ada semacam inilah teman-teman ya. Lika-liku dikit lah gitu, lika-liku dikit. Nah, jadi pas smart money masuk, boom, naiknya bisa ke level 149, 152-an teman-teman ya. Oke, posisi teman-teman juga kalau beli kemarin di harga 190 juga masih posisi murah teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman yang nyangkut harga di atas average aja sekarang, upayakan average-nya bisa di bawah harga di bawah 300 lah teman-teman. Kejemput iya, kejemput teman. Tenang aja harga teman-teman ya. Secara fundamental pun masih 135 teman-teman. Maksudnya masih posisi emang sih di bawah 150, cuman saya pinginnya ke harga situ. Kenapa? Ada si kepala merah sama si kepala merah. Tapi harga si kepala merah aja. Apalagi di angka 108 ya ada gap kecil sebenarnya. Mudah-mudahan sampai situ ya. Ini harus kuat dulu nempuh ini teman-teman ya. Kalau ternyata tidak mau ditembus ya udah dia berarti mau melanjutkan penurunan lagi ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan paling dekat ke angka 93 dan kalau nggak di angka MA 200-nya bagus teman-teman. Bandar foreign sudah akumulasi, cuma sayang banget bandar lokal belum akumulasi dan terlihat jelas di sini smart money belum masuk terlalu tebal, hanya riak-riak aja. Lanjut, ada MLPL ya, MLPL. Kita lihat MLPL. MLPL, MA 10 sudah buah candle, udah bagus teman-teman nih. Secara teori saya teman-teman ya, ini MA 10 sudah di bawah candle, sudah golden. Artinya sudah berpotongan. Tapi sini hati-hati ada area gap, tapi mudah-mudahan untuk masa depannya. Artinya apa? Penurunan untuk masa depannya. Secara teori sudah bagus teman-teman, harga wajarnya berapa nih? 80 ya sekarang. Sekarang sudah melebihi harga wajarnya. Berarti ini akan ngikutin harga bandarnya teman-teman. Target saya yang terdekat ada di angka 118 dan di angka 144. Dia harus mencapai 144 biar tembus bisa ke angka 186. Harus tertembus dengan body ya, jangan sama shadow. Mudah-mudahan tertembus sama body. Jadi kalau dia sudah tertembus sama body teman-teman, dipastikan dia akan uptrend ke angka 186. Ya, kalau tertembus sama body. Kenapa? Karena sudah melewati harga tertingginya. Ya, ini baru melewati seberapa nih? Satu doang teman-teman, dua di sini ya. Step 1, step 2 sudah bikin step 2 ya. Step 3, 1, 2, 3 teman-teman udah bagus ya teman-teman ya. Ini secara MA sudah mulai bagus teman-teman. MA-nya sudah mulai bagus ini ya. Nah, udah mulai bagus teman-teman di sini ya.
Ya tetap harus hati-hati ada area penurunan di angka 90 dan di angka 85 teman-teman ya. Posisi MLPL mana MLPL? MLPL posisinya di mana dia? Ada di level berapa dia? Posisi murah, murah banget teman-teman 10 tahunan. Dia sudah bikin siklus teman-teman ya. Saya pikir sih ke angka 226 bagus lah teman-teman ya. Soalnya dia tidak lepas daripada 50-an lagi ya. Artinya udah step 1, step 2 di sini nih. Ini kan turun karena tragedi kan? Ya betul turun karena tragedi teman-teman ya. Oke, secara MA sudah mulai bagus, MA 210 lagi menuju ke atas, MA 10 lagi menuju ke atas dan MA 2 maaf MA 10 menuju ke atas, MA 20 lagi menuju ke tengah. Mudah-mudahan bisa dibengkokkan MA 20-nya. Saya pikir sih bisa nih kemarin ada si kepala kembar, maaf si kepala kembar teman-teman ya. Cuman tidak mampu ya, tidak mampu melewati 104-nya. Mudah-mudahan untuk kalau dia diturunin kembali ke angka 100 nggak jadi masalah ya karena ada gap kecilnya tapi dia tidak meliti MA10 cenderung masih aman teman-teman ya. Smart Money sudah ngumpul banyak teman-teman nih, Smart Money sudah ngumpul banyak. Bandar Poren akumulasi, jualan, terakhir akumulasi ya. Kita cek deh tanggal kemarin terakhir ya tanggal 25 kita cek si Porennya bagaimana. Ada BK, ada YU teman-teman ya. Cuma cc saya yang keluar cuma sedikit ya. Cuma bandar lokal nih teman-teman si bandar lokalnya lagi dijual terus ya. Kemarin ketika jualan yang ambil bandar Poren ya. Kemarin waktu bandar Poren jualan, ya ikutan juga bandar lokalnya jualan teman. Tapi kalau per hari ini sudah mulai bagus ya bandar Poren sudah mulai ngambil lagi ada si BK. Ini si BK hati-hati. BK suka bikin shadow, maka manfaatkan shadownya itu. Bisa shadow ke bawah atau shadow ke atas. Tapi secara MA sudah mulai bagus kecuali kalau dia terjadi lagi penurunan kayak kemarin teman-teman ya. Tragedi ini kan tanggal 8 tanggal 9 teman-teman. Ini belum bisa menutup tanggal 8 tanggal 9 ya. Ini mudah-mudahan tragedi 8 9 itu adalah area-area emang pantulannya sebagai market maker menandakan saatnya katanya gitu tuh, saatnya tak katanya. Dia harus bisa melewati target yang saya targetkan di angka 118. Kenapa? Dia akan melewati beberapa bukit kecilnya. Kalau bukitnya sudah dilewati dipastikan dia akan uptrend bisa target ke angka 143 teman-teman ini target untuk si MLPL ini. Udah bagus teman-teman smart menuju semua ngumpul. Lanjut ada Acro. Acro ini banyak yang nyangkut teman-teman di area sini nih di angka 110. Kenapa nih? Karena pada ngajar dividen. Nah, sekarang sudah mulai bagus teman-teman Acro ya. Kemarin sudah MA10 di bawah Ghana tapi tidak sanggup dia melewati 57. Tidak sanggup melewati 57. Ini cenderung sepi teman-teman ya si Bandar Porennya ya. Kita cek dari tanggal 27 deh. Ini 27 Maret. Ini soalnya sepi banget nih 24 ya. Ini geser dikit ya 24. Oh, udah diambil alih sama si CC teman-teman ya. CC ngambil 75 jual 1,8 artinya masih banyak teman-teman ya. Berarti ini lagi dikumpulin sama si CC teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ditahan di situ di 57-nya ya. Biarkan si CC ngambil lagi. Bandar lokal sudah mulai ngambil dikit-dikit teman-teman perhatikan ya. Nih, 2 hari ini sudah mulai ngambil tapi sedikit kita cek. Untuk bandar lokalnya 2 hari ini siapa yang ngambil? Berarti tanggal 24 ya. Domestik ada teman kita. Saya pikir sih lebih baik ke sini ya. Nanti tunggu aja sampai smart money masuk banyak teman-teman. Ini smart money baru masuk riak-riak aja. Ya kalau sideways nggak apa-apa teman-teman. Biarin aja sideways ya. Dia cenderung ditahan di angka 57 ya. Maka saya tidak lepaskan garisnya biarin aja. Kalau sudah melewati garis kenaikannya di angka 64 cenderung bagus. Dipastikan dia akan harus melewati dulu ini dulu 67 teman-teman ya biar terlepas daripada jurangnya dikit nih. Bibir jurangnya terlewati walaupun ada koreksi nggak jadi masalah tapi dia sudah melewati bukit-bukit terkasihnya dan bibir jurangnya ya. Target itu di angka 78 dulu sementara ini. Kalau ini si si Akro ini emiten yang dilongsorkan ada kasih tanda. Kita cek Akro. Kalau emiten yang dilongsorkan saya pastikan akan kejemput ke harga atasnya. Cek dulu teman-teman ya. Ya, emiten yang didowntrendkan. Artinya dilongsorkan bisa sampai tembus atas lagi di angka 144. Dan 144 teman-teman di sini aja targetnya 136 sudah cukup ya. Segitu teman-teman ini di sideway kan teman-teman ya biar si porennya ngambil lagi. Soalnya si poren kemarin sepi banget tidak ada pengambilan ataupun pembuangan ya dari mulai sejak tanggal berapa nih? Tanggal
16 ya, kayaknya tanggal 15-nya kan ada pengambilan. Ya teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi penurunan. Mudah-mudahan sideways di area sini biarkan barang lokal ngambil dan barang lokal ngambil. Karena seorang kemarin itu barang lokal terus-terus jualan. Kenapa jualan? Karena ada yang nerima gitu aja. Siapa yang nerima teman-teman kita nih? Ya, mungkin sebagian ada yang smart money tapi belum terlalu tinggi. Dan kalau smart money tinggi kita harus istilahnya menunggu, tunggu sebentar. Jarak beberapa hari pun akan terjadi kenaikan. Bam. Nah, seperti itu ya. Untuk akro lagi sideways teman-teman ya, biarkan aja dulu dia cenderung ditahan di garis tanda kenaikannya jadi tidak sanggup untuk keluar dari situ secara bodinya. Lanjut, ada Inet teman-teman ya. Inet. Inet lagi hot nih. Inet lagi hot nih. Inet lagi hot katanya. Target saya udah tercapai ya teman-teman ya. Target saya sudah tercapai kata teman kita di apa? 212 ya. Nah, ini 212 teman-teman ya. Target saya 212, saya pengen koreksi dulu. Kenapa pengen koreksi? Nah, saya melihat di sini ada si ekor merah, teman-teman ya. Jadi kalau koreksi ke arah 136 nggak usah khawatir selama dia dipantulkan di sini ya. Tapi kalau dia cenderung sideways 151, wah udah dipastikan dem gitu kan. Ini tanda-tanda penurunan teman-teman yang sudah saya gariskan di angka 182, maaf, di angka 82, di angka 105, di angka 116. Mudah-mudahan ini menjadi target masa depannya. Maka sekarang saya bikin dulu teman-teman ya. Ini pungutan lagi bagus. Si Bandar Poren ngambil dengan bagus tanggal 25-nya. Di sini ada siapa ini? Coba sebentar ya. Ada si AK, ada si BK, ada si CC. Ini broker bagus semua teman-teman. Bukan CC istilahnya poren-poren KW tapi bagus teman-teman ya. Ingat CC poren yang saya suka-suka ini itu bukan CC lokal. Nah ini teman-teman untuk si barang lokal pun sudah akumulasi lagi ya. Semenjak dia ngambil tanggal 22 April. Coba cek deh 22 Aprilnya siapa yang ngambil untuk lokalnya. Ada YB teman 7 miliar ngambil sama si AG. Nah, mudah-mudahan ya terjadi ya. Kalau dia ada penurunan wajar lah teman-teman. Kalau teman-teman yang di bawah santai aja selama MA10 sampai masih di bawah candle dan MA20 masih di bawah MA10 masih posisi uptrend dan MA200 pun sudah di bawah keduanya MA10 sampai MA20 artinya posisi uptrend. Target selanjutnya di angka 212 teman-teman ya. Nomor cantik teman-teman. 212 teman-teman ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan kalau ada koreksi wajar lah teman-teman. Yang penting dia tidak lepas daripada harga 115-nya masih cenderung aman. Tapi kalau sudah melebihi itu hati-hati bisa ke area penurunan ke angka 83 kembali gitu ya. Karena gapnya sangat lebar sekali untuk terakhir di tanggal 8 teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk ini ya. Target selanjutnya di angka 212 tapi harus hati-hati di area 116. Lanjut, ada naik teman-teman, ada naik, ada baik ya. Naik, ini naik teman-teman ya. Ada naik, naik lagi masih posisi downtrend teman-teman ya, hati-hati ya. Ini belum menyatakan dari ada kenaikannya. Eh, maaf, tanda kenaikannya sudah saya bikin di 410 terus di angka 403. Tapi sekarang lagi posisi downtrend. Biarkan aja dulu teman-teman ya dua untuk. Ntar saya kasih tahu, saya kasih tanda kenaikan ke atasnya. 1600 sini cenderung sini satu. Nah, ini tanda kenaikan di angka 644 ya. Kalau sekarang posisi downtrend, teman-teman jangan memaksakan diri ya. Jangan memaksakan diri untuk ambil. Kenapa? Perhatikan dari bandar lokal dan luar cenderung jualan. Loh kok jualan katanya? Pasti ada yang nerima gitu aja teman-teman ya. Gak usah. Kenapa katanya jual beli? Gak usah. Udah ketahuan teman-teman. Ketika jualan pasti ada yang nerima. Ya. Di sini sinyalir ada AZ, ada ZP, ada BQ ya untuk domestiknya. Itu semua yang nerima broker bagus semua teman-teman. Cuman karena disinyalir ini adalah bandarnya yang ngeluarin, maka ini di luar bandar teman-teman ya. Smart Money belum ngambil, tunggu sampai Smart Money ngambil dan sideways. Kita cek naik. Kalau teman-teman nyangkut di atas, kita lihat dulu nih posisinya di mana dia. Penting teman-teman ya. Nah ini emiten yang di up lagi, artinya lagi downtrend kan. Jadi teman-teman harap hati-hati bisa turun ke level berapa nih. Nah 141 di angka 244 dan di angka 318. Lebih baik santai aja karena MA10 sama MA20 lagi berjauhan teman-teman ya. Harus hati-hati. Jangan memaksakan diri karena baru sedikit murahnya. Walaupun ada kenaikan biasanya hanya kenaikan sementara.
bisa ke level 464 ataupun di bawahnya. Kalau dia tidak tembus 464 ataupun 466 cenderung di bawah di angka 420 berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Nah, ada lumayan dividennya yang istilah yang nyangkut di sini masih nerima dividen 3 perak lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman untuk naik ya masih posisi downtrend lebih baik kalau mau average nanti aja nunggu di bawah aja teman-teman ya, nunggu di bawah aja. Padahal saya target kenaikan pengawalan sudah selesai di sini ya. Teman-teman naik sudah ada doh, teman-teman kita cek doh. Oke, naik jangan ngambil dulu teman-teman masih posisi sedikit agak murah lebih baik ambil di bawah aja. Doh ini sudah bikin kepala si kembar, hati-hati teman-teman ya. Area penurunan bisa angka 88 tapi mudah-mudahan ditahan di angka MA 10-nya ya biar terlihat uptrend terus ya. Kenapa harus ditahan di situ? Kalau jebol mah ya otomatis kan kelewatan MA 10 artinya mau turun kembali gitu kan. Makanya harus hati-hati teman-teman ya, sudah keluar si kepala kembar hati-hati. Oke teman-teman ini ada bandar lokal cenderung jualan, bandar foreign pun cenderung jualan. Jadi ini lagi dibiarkan dulu teman-teman ya. Kita cek untuk gross-nya nih. Saya suka dengan doh itu ada tukar-tukaran. Perhatikan. YB ketemu YB, SA ketemu MG, YP ketemu XL. MG ketemu YP. YB ketemu YB, bolak-balik kan 3,9, ini 6,3 gitu kan. SA sembari jualan teman-teman ya. SA ketemu SA. MG ketemu MG, teman YP ketemu YP. Oke lah kalau XL ketemu XL, YP ketemu YP kan teman-teman scalping gitu kan. Sini SA sama si YB, perhatikan SA YB. Kita cek untuk tanggal 24-nya. Ini dia pinter teman-teman. Nah, SA ketemu YB lagi kan. 24-nya. Perhatikan 25-nya. Sorry. SA ketemu YB tanggal 25. Kita S 24-nya. Nah, harus ke 24 dua ya. SF ketemu XA ada YB juga ya. Nah, kita gross kan. Ada permain enggak? SA, SF, XL teman-teman kita ya. Kita cek tanggal 23-nya. Ini baru ketahuan dalam satu hari doang ya. YB ketemu YB kan. Oke teman-teman udah ketahuan ya. SA ketemu FS. Jadi ini ada SA, FS, sama YB teman-teman. Mereka adalah mereka teman-teman mereka sendiri gitu kan. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau doh itu ada bandarnya tenang aja ya. Teman-teman yang nyangkut di atas mudah-mudahan bisa kejemput karena sekarang MA10 sudah di bawah channel, MA20 pun sudah di bawah MA10. Secara teori harusnya uptrend, cuman ini smart money nggak masuk kan. Smart money kalau pengen tinggi harusnya smart money masuk karena mereka ada lawannya. Tapi kecenderungan daripada bandar lokal tukar-tukaran, tapi sesungguhnya dia lagi posisi jualan dulu teman-teman. Mudah-mudahan besok ada pengambilan lagi ya daripada bandar lokal dan foreign. Oke teman-teman mungkin seperti itu untuk si doh ini ya. Tenang aja teman-teman yang nyangkut di atas, santai aja dulu teman-teman pasti kejemput kok, pasti kejemput tenang aja. Posisi lagi uptrend MA10 di bawah candle, MA20 di bawah candle, dan MA200 pun di bawah MA10 sama MA20. Artinya posisi uptrend. Ya teman-teman seperti itu ya untuk si doh ini ya. PZZA ya pizza teman-teman ya. PZZA. Wah ini udah lama nggak dibahas nih tempatnya. Ini lagi ada aksi buyback teman-teman ya. Saya hapus ya. Itu bukan tanda kenaikan. Tanda penurunan sudah kejemput. Nah, ini ada tanda penurunan baru. Kita gedein dikit deh. Nah, udah ketahuan ya. Ini tanda penurunan baru di level gap teman sini nih. Nah, gap ya di angka 109 itu gap. Dan juga ada gap ya di angka 122. Ini gap kecil juga teman-teman ya di angka nah, kalau lagi uptrend begini ya teman-teman jangan mikirin ini dulu, biarkan ini menjadi PR masa depannya kalau lagi posisi ke atas ya. Ini target ini sudah dilewati penurunannya. Nah, target selanjutnya di mana? Di sini teman-teman nih, di angka 168 terus di angka di angka 106. Ini sudah tersentuh sama shadow ya. Apabila dia downtrend teman-teman, apabila ada koreksi teman-teman ke level 145 masih cenderung aman. Bahkan ke level 130 pun cenderung aman. Kenapa? Karena dipastikan MA20 masih menuju ke atas ya.
Karena kan MA11 sekarang lagi menuju ke atas nih, lagi uptrend ya. Kalau dia koreksi akan lebih baik lagi ya, kalau dia koreksi lebih baik lagi. Ini masih tanda konfirmasi teman-teman, masih berbentuk cekungan, belum melewati tanda bukitnya di sini nih. 184 harus dilewati dikit teman-teman, maka saya bikin target di sini ya. Biar dia juga kejemput ke MA 200-nya. Target. Nah, sampai itu teman-teman ya. Ini kayaknya bid downward-nya tipis deh PJZA ya. Dia cenderung tidak terlalu banyak teman-teman ya, PJZA ya. Ya teman-teman, untuk pajak jeda seperti itu ya, secara candle bagus, MA juga bagus ya, pungutan bandar lokal kemarin ngambil dikit ya. Oren sudah mulai ngambil ya terus-terusan ya, tapi dia cenderung sedikit-sedikit sempat langsung mengambil, langsung ada penjualan, bid dan opernya cenderung tipis lah teman-teman, ini cenderung gampang dimainkan lah kalau untuk pajak jeda ini. Ya teman-teman seperti itu ya, pajak jeda ya, sudah mulai bagus. Kalau teman-teman suka dengan emitennya silahkan aja gitu ya. Nah, posisi uptrend ini teman-teman ya, targetnya di angka 183 tetap harus hati-hati ketika dia melewati 121. Artinya mau datang kembali bisa ke level 109 karena ini tragedi tanggal 8 tanggal 9 sudah ketutup cuma ke bawahnya belum. Oke, kita lihat untuk PZCA, PZCA. Nah, 3 tahunan udah lepas daripada harga murahnya, artinya sekarang murah teman-teman ya. Nah, udah murah banget. Ini oleh emiten yang di downtrend kan sekarang sudah harga murah bangetnya sudah mau dipantulkan. Target ke angka 241 aja ke harga murahnya. 241 di sini. Ya, ini target saya nih. Nah, target di tanggal 29.01.2025. Nah, itu targetnya teman-teman. Ya teman-teman, seperti itu ya. PJJ cenderung bid dan opera tipis teman-teman ya. Dan dia lagi uptrend. Bandar lokal juga sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman. Bandar lokal sudah masuk nih. Ya, ada siapa ini? Tinggal 25. Ada GR, bagus teman-teman ya. Ada si kakak juga, ada si Yau juga, walaupun sedikit teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu koreksinya aja teman-teman. Kalau koreksinya cenderung baik, ini sudah step 1, step 2, step 3 teman-teman ya. Tanda kenaikan di sini hanya datarnya aja. Harus di sini harus bisa ke sini teman-teman. Harus bisa melewati 183 terus ada koreksi bisa melanjutkan ke angka 240 ke harga murahnya. Itu harga murahnya teman-teman di sini nih. Ini harga murahnya nih, ya. 240 itu harga murahnya. Ini lagi posisi murah banget. Orang harga wajar PYFA ya, pengen isiannya katanya. PYFA. PYFA. PYFA lagi uptrend teman-teman, sedikit lagi kemarin tadi sudah menyentuh harga tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Cuman di sini targetnya belum kesampaian di angka 241. Isian bandar lokal masih cenderung keluar, poren yang bagus teman-teman. Poren bagus ngambil keluar sebentar. Dia ada keluar lagi sedikit cenderung ditahan teman-teman. Jadi tidak ada jualan signifikan ya. Domestik sudah masuk si YJ teman-teman ya. Porennya sudah masuk si JTW sama walaupun si MG sama si SG adalah bandar poren KW. BK sudah keluar sama AK tapi kalau perhatikan teman-teman ya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal sini deh. Nah, bukan dari sini nih. Dari dikit deh. Nah, ketahuan yang hijau ya. 03 Februari ya. Poren ngambil terus teman-teman ya. Poren ngambil terus. Kita cek PYFA posisi PYFA ya. Oh, PYFA 10 tahunan pas di harga tengahnya, teman antara tidak murah tidak mahal. Kalau dia cenderung sudah lepas kemarin, sudah dari ini posisi kalau teman-teman perhatikan ya, 3 tahunan deh. Nah, posisi perhatikan. Ini lagi downtrend. Dia harus kuat bisa ke level 25. Ini agak tangan-tangan agak sedikit bagus teman-teman ke level sini nih. 210. 210 agak sini nih. Berarti dia harus melewati ini dulu sini. Lewat sedikit-dikit ini ke angka 210 ya teman-teman ya. Melewati tanda kenaikan di sini nih. Di angka 208. Cenderung dia akan uptrend ya, akan uptrend. Harus ke target ke sini ke 238. Akan lebih uptrend lagi bisa sampai ke angka 280. Tapi ini ingat teman-teman posisi dia sedikit lagi menyentuh harga tengahnya. Nah, dia harus bisa membuktikan kalau pengen up ya bisa ke sini lah. 248 lebih dikit 250 berarti teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara si PYFA seperti itu isiannya bandar poren yang bagus teman-teman, masih akumulasi. Artinya masih bisa diuptrendkan teman-teman ya, bisa ke level harga saya di angka 339 untuk si PYFA ini. Ya pasti berliku lah teman-teman ya, pasti berliku ya.
Smart Money sudah ngumpul, kemarin tuh jualan Smart Money ya, sudah mulai jualan ya. Maka tunggu aja sampai ada penguatan daripada bahan lokal dan foreign cenderung lebih membaik lagi, maka si PYFA ini bisa di-up teman-teman. Karena sudah belum mencapai bukitnya teman-teman, baru sini doang nih belum nggak kesampaian di sini ya. Ini bukit Rakasiana di sini. Di sini mah emang tragedi kan. Ada harus ini dulu. Ini mah dia harus kena target dulu di angka 238 aja cenderung aman lah untuk melihat bagaimana nanti bisa ke level 276 dan nanti dilanjutkan ke angka 340. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ya dalam melakukan trading. Nanti kita sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya ya. Masih ada BSME nyangkut di 120, PNBS, Toba, GPSO dan Feren teman-teman ya. Oke, nanti untuk RAM, teman-teman untuk RAM, kita cek RAM dulu sebentar deh. Untuk update-annya RAM. RAM udah bagus teman-teman, ya masih di bawah candle nih. Sekalian aja nanti ya dibahas di harga wajar ya. Ini harga wajar ya. Kita cek RAM harga wajarnya. RAM. Kalau sudah penasaran begini teman-teman nih. Sebenarnya saya tuh pingin langsung dibahas, cuman ada bagiannya lah teman-teman ya. Biar dibagi-bagi dulu, teman karena pengen nanya harga wajar, maka kita tembus harga wajarnya. Kita cek RAM di sini untuk posisinya bagaimana. RAM. Murah banget, teman-teman, murah banget. RAM murah banget. Ya, kita intip nih apa namanya? Laporan keuangannya, intip. Ya, rugi teman-teman ya. Nah, jangan patah hati dulu, kita revenue-nya dulu. Ya, turun teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk RAM itu belum bisa dibahas harga wajar ya. Kenapa? Karena belum genap 3 tahun. Oke, teman-teman seperti itu ya informasinya. Nanti kita bahas deh teman-teman untuk RAM itu ya, bagaimana saya tidak bisa menghitung harga wajarnya, akan kita bahas nanti. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan happy weekend teman-teman ya, happy weekend. Sekali lagi, ciao.